Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi nih di CSO channel si Oboy di konten terbaru. Di konten kali ini kembali saya bakal bahas seputar Lion Parcel ya. Dikarenakan gini teman-teman, banyak pertanyaan di kolom komentar ya, di konten-konten sebelumnya itu banyak banget pertanyaan, dan menurut saya ini harus dijelaskan juga dengan ya video lah ya. Jadi nggak bisa dijelaskan detail di kolom komentar gitu ya, dibalas. Jadi mungkin di konten kali ini saya bakal lebih spesifik, bakal membahas atau menjawab salah satu pertanyaan atau beberapa pertanyaan di kolom komentar seputar Lion Parcel ya. Jadi kemarin kan saya udah bikin beberapa video ya seputar tentang pendaftaran agen menjadi agen Lion Parcel. Terus di akhir tahun sama di awal tahun kemarin udah saya bikin videonya ya. Kalau teman-teman mungkin belum lihat, boleh teman-teman tonton dulu aja video saya sebelumnya ya. Jangan lupa juga subscribe ya, biar saya nanti lebih lebih rajin kontennya ya. Nah, di konten sebelumnya saya bahas tentang ada promo tentang gabung menjadi agen Lion Parcel. Terus saya juga bahas persyaratan gabungnya seperti apa, terus benefit-benefitnya yang bakal teman-teman dapat kalau menjadi agen Lion Parcel juga saya udah jelaskan. Dan biayanya juga ya, biaya gabung menjadi agen Lion Parcelnya juga udah dijelaskan, khususnya biaya nih ya, karena di konten kali ini saya bakal membahas seputar itu ya, biaya gabung menjadi agen Lion Parcel. Nah gini teman-teman, di konten sebelumnya ya saya udah bahas kan, saya udah jelaskan juga kalau biaya gabung menjadi agen Lion Parcel ini per hari ini itu masih 5 juta teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau buka agen Lion Parcel, agen resmi ya, itu teman-teman butuh biaya untuk pendaftarannya itu 5 juta rupiah. Dimana saya juga udah jelaskan 5 juta itu berupa nanti teman-teman bakal dapat kayak branding, kayak spanduk dan lain-lain lah ya, spanduk, terus pole sign, kayak neon box gitu, pokoknya macem-macem lah. Terus kayak poster-poster, misalnya kan di agen itu suka ditempel ya, kayak poster asuransi, poster produk-produk, pokoknya macem-macem lah. Nah itu teman-teman 5 juta itu dapat itu. Terus dapat juga kalau gak salah jaket atau tas gitu ya, tas kurir. Saya kurang lupa ya kalau untuk sekarang. Kalau zaman saya dulu nggak dapat sih. Kalau dengar-dengar sih kalau nggak salah itu dapat jaket juga, atau dapat helm, atau dapat tas kurir gitu ya, saya kurang tahu. Nanti saya pastikan lagi ya untuk ini ya. Nah itu selain dapat branding juga teman-teman itu dapat saldo sistem ya. Itu nanti teman-teman dapat saldo sistem. Jadi 5 juta itu benar-benar kalau kehitung ininya mah cuma 3 jutaan ya daftarnya tuh. Jadi sebagian ke branding, peralatan-peralatan spanduk dan lain-lain, sebagian lagi ke saldo teman-teman, nanti saldo sistem ya. Jadi kan nanti teman-teman memproses paketnya itu pakai saldo ya. Misalnya ada paket 100.000, jadi saldonya juga harus tersedia gitu teman-teman. Nah itu teman-teman nanti udah ada saldonya di sistemnya ya. Nah itu tentang tentang biaya gabung itu. Kemarin ada beberapa pertanyaan nih. Ada yang bertanya gini, Bang, ini saya kok dapat info kalau daftar agen ini 2.500.000 katanya. Terus di sini infonya 5 juta. Nah, ini yang benar yang mana, Bang, katanya. Nah, itu ada beberapa yang bertanya seperti itu ya. Terus ada juga yang nge-DM ke Instagram saya, Bang, ini saya di chat sama tim Lion Parcel Pusat, biayanya 2.500.000 katanya. Nah, ini saya bakal bahas soal ini ya. Meskipun saya udah balas di komentar YouTube ya, itu saya udah balas, tapi mungkin saya perlu menjelaskan secara lebih detail mungkinnya tentang kenapa nih ada perbedaan, ada yang 5 juta, ada juga yang 2.500.000. Nah, ini kita bakal bahas ya. Ini teman-teman harus tonton ini dari awal sampai akhir ya, biar paham ini apa sih perbedaannya. Oke, jadi kita mulai aja teman-temannya bahasnya. Jadi betul teman-teman, ada yang
ingin jadi agen layan parcel itu ada yang 2.500.000 teman-teman. Nah itu apa perbedaannya? Jadi untuk yang 2.500.000 ini teman-teman itu namanya adalah agen post seller. Nih sekali lagi nih saya bilang ya, itu adalah agen post seller. Apa nih agen post seller? Nah ini kan bakal saya jelaskan lebih detail ya. Jadi mungkin kita lebih kita runut dulu ke belakang ya. Jadi kan layan parcel ini akhir-akhir ini ya, khususnya 1-2 tahun terakhir ini lumayan pesat ya. Jadi banyak sekali permintaan untuk membuka agen ini ya. Dan di layan parcel ini ada 2 sekarang ya. Jadi agen resmi yang kayak saya sekarang ini, agen resmi layan parcel yang bisa memproses semua paket. Ada juga agen post seller. Nah ini post seller ini adalah agen yang cuma bisa memproses paket dia sendiri. Jadi namanya kan post seller. Jadi ini agen ini adalah yang punya online shop. Jadi dia seller yang biasanya seller ngirim paket ke layan parcel. Nah mereka ingin buka sendiri gitu. Jadi istilahnya itu tuh mereka punya online shop sendiri, paketnya banyak misalnya ya. Terus mereka juga pengen kirim ke mereka sendiri gitu. Nah itu yang namanya agen post seller. Jadi agen post seller ini gak bisa memproses paket-paket orang lain. Jadi cuma paket dia sendiri, paket jualan dia sendiri. Nah itu perbedaannya teman-teman. Terus itu yang pertama ya. Yang kedua, agen post seller ini tidak boleh memasang branding. Jadi kalau agen biasa, agen resmi kayak saya sekarang kan di pinggir jalan misalnya ya, itu tuh pasang branding, spanduk, neon box atau apapun lah yang hubungannya dengan layan parcel. Nah agen post seller itu dilarang teman-teman. Jadi dilarang pakai apa-apa, dilarang pasang branding. Kalau ketahuan itu bakal ditindak sama tim layan parcel pusat. Nah itu teman-teman perbedaannya ya. Jadi itu baru 2 poin tuh ya. Yang pertama tadi perbedaannya agen post seller sama agen layan parcel yang yang resmi kayak gini. Sebetulnya agen post seller juga resmi ya, cuma ya bedanya itu aja. Nah, jadi perbedaannya agen post seller dia cuma bisa memproses paket dia sendiri, paket jualan dia sendiri. Jadi kalau ada paket orang lain itu dia tidak bisa memproses dan dilarang memproses. Terus yang kedua, agen post seller tidak boleh atau dilarang memasang branding di depan atau di tempat itu ya, di tempat agennya. Jadi kalau ketahuan masang branding itu bakal ditindak tegas sama tim layan parcelnya. Terus yang ketiga, kalau gak salah ini gak boleh lokasinya tuh di jalan raya ya. Jadi harus di perumahan atau jalan-jalan kecil. Masuk gang boleh, itu untuk agen post seller ya. Bentar ya saya baca lagi, takutnya ada yang lupa. Jadi ya itulah teman-teman perbedaannya ya, agen post seller dengan agen yang biasa kayak standar ini. Jadi kehadiran mitra post seller ini, khusus seller ini, emang layan parcel ini tujuannya ya, agen post seller ini untuk memberikan kemudahan bagi online shop bagi para seller untuk membooking paketnya sendiri. Dan bentar ya. Jadi nanti agen post seller juga ini misalnya dia memproses paket dia ya. Kalau agen biasa kayak saya gini kan ngedrop paketnya itu ke gudang agen, ke gudang layan konsolidator atau ke shuttle biasanya ya. Tapi untuk agen post seller ini ngedropnya bukan ke gudang, tapi ngedropnya tuh ke agen layan parcel resmi. Nah misalnya kayak saya gini nih, jadi agen post seller ngedropnya tuh paketnya tuh ke saya, ke sini. Nah itu jadi bukan ke gudang. Itu perbedaan yang ketiga ya. Dan standar operasionalnya juga lebih ini sih ya. Kalau agen post seller ini ya sama sih, timbangan itu harus ya, karena emang paketnya kan harus ditimbang juga ya. Seperti biasa komputer, laptop, printer kayak gitu, internet kayak gitu ya, hampir sama lah kalau untuk itunya ya. Dan kalau untuk syarat administrasinya ya, untuk agen post seller ini harus berbentuk badan usaha minimal SIPI ya, atau bisa juga perorangan sih ya.
Jadi syarat administrasinya juga tidak perlu tidak berbeda jauh. Jadi bisa perorangan, bisa juga badan usaha. Nah, sekarang keuntungannya nih. Keuntungan pasti ada yang bertanya, ini keuntungannya saya buka agen post seller dengan agen layan resmi itu bedanya apa? Jelas beda teman-teman, karena daftarnya juga kan beda, yang satu 2.500.000, yang satu 5 juta. Sebetulnya beda dikit, sayang banget kalau menurut saya teman-teman, kalau cuma daftar jadi agen post seller itu banyak keterbatasannya ya. Nah ini misal keuntungannya ya teman-teman. Di Layan Parsel kan ada beberapa produk ya, ada Bospek, Regpack, Jagopek, Interpack. Nah ini biasanya kalau agen Layan Parsel yang biasa kayak saya gini, yang resmi, misalnya Bospek, kita taruh aja contoh Bospek, itu kita dapat 35% teman-teman keuntungannya ya. Jadi misalnya ongkirnya 100.000, teman-teman dapatnya 35.000. Nah tapi kalau teman-teman daftarnya agen post seller, itu teman-teman Bospek hanya dapat 15%. Jadi misalnya teman-teman ongkirnya 100.000, teman-teman cuma dapat 15.000. Nah itu perbedaannya, jadi lumayan jauh ya dari segi keuntungannya juga. Dan untuk Regpack sama 15%, jadi Bospek, Regpack dan Jagopek itu flat. Untuk agen post seller itu 15%. Tapi untuk agen Layan Parsel resmi itu 35% dan 30%. Jadi bedanya lumayan ya, 2 kali lipat bahkan lebih. Nah, untuk kiriman luar negeri, agen post seller ini cuma dapat komisi 10%. Jadi lumayan kecil lah kalau dapat daftarnya jadi agen post seller. Tapi kalau teman-teman agen Layan Parsel resmi kayak saya, itu dapatnya kalau kiriman ke luar negeri itu 20%. Nah, itu kan beda setengahnya ya. Terus ada juga Big Pack. Nah, Big Pack ini layanan kargo dari Layan Parsel ya. Layanan Big Pack ini kalau agen post seller itu dapatnya 15%, tapi kalau agen Layan Parsel resmi kayak saya itu dapatnya 25%. Jadi bedanya lumayan juga ya. Nah itu teman-teman ya, jadi perbedaannya yang keempat itu perbedaannya ya, keuntungannya jelas. Kalau agen post seller, agen Layan Parsel khusus post seller itu lebih kecil ya. Jadi rata-rata 10%, 15%. Tapi kalau agen Layan Parsel resmi kayak saya gini, itu komisinya sampai 35%. Nah itu ya perbedaannya ya. Nah jadi untuk post seller ini daftarnya cuma 2.500.000, emang ya lumayan terjangkau lah ya. Cuma ya itu tadi ya, banyak keterbatasan ya. Dilarang masang branding. Kalau ketahuan itu bakal kena tindak sama Layan Parselnya. Terus cuma bisa memproses paket dia sendiri, pokoknya banyak keterbatasan. Nah, mohon maaf teman-teman, barusan ada ini ya terpotong karena ada yang ngirim paket. Ini kebetulan baru buka ya saya agennya. Nah, itu jadi teman-teman seperti itu ya. Jadi tadi saya udah menjelaskan tentang agen post seller ya. Jadi teman-teman yang bertanya atau teman-teman yang yang kemarin komen di YouTube, kenapa ada biaya agen Layan Parsel ini, ada yang 5 juta, ada yang 2.500.000. Nah itu saya udah jelaskan perbedaan yang 2.500.000 sama yang 5 juta itu apa ya. Jadi kalau menurut saya sayang banget kalau daftar cuma agen post seller ya. Jadi itu cuma bisa memproses paket-paket ya dia sendiri gitu ya. Jadi agen post seller ini khusus buat teman-teman yang punya jualan, yang teman-teman biasanya ngirim-ngirim paket. Nah itu teman-teman memproses sendiri buat dia sendiri gitu. Nah itu tujuan agen post seller ini ya. Jadi sayang banget cuma bisa memproses paket sendiri, gak bisa memproses paket orang lain. Terus yang kedua, dilarang masang branding. Jadi kalau ketahuan pasang branding, pasang spanduk dan lain-lain itu bakal ditindak. Terus yang ketiga tadi komisinya ya, yang paling penting itu komisinya kecil banget, 10%. Paling gede cuma 15%, itu sayang banget, jauh banget. Misalnya ongkir 10.000, teman-teman cuma dapat 1.000. Itu kan sayang banget ya. Kalau teman-teman daftar agen Layan Parsel resmi, misalnya ongkir 10.000, teman-teman dapatnya 3.500. Itu jadi kan jauh ya, perbedaan keuntungannya lumayan jauh. Ya, itulah, tapi terserah pilihan teman-teman sendiri. Kalau saya sih menyarankan mending gabung jadi agen Layan Parsel resmi
harganya beda dikit. Karena apa teman-teman? Karena kalau daftar agen layan parcel resmi lewat link saya yang di bawah itu teman-teman dapat cashback 500.000. Jadi kehitungnya bukan 5 juta tapi 4.500.000. Itu cuma beda 2 juta ya. Cuma beda 2 juta tapi kedepannya itu luar biasa bedanya ya dari segi keuntungan. Terus kalau agen layan parcel resmi kayak saya gini kan bisa masang branding di luar, tenang lah, jadi bisa memproses paket semua, paket Tokopedia, pokoknya paket marketplace semua bisa. Terus bisa juga dapat akses aplikasi driver, kurir gitu. Itu bedanya. Kalau post seller gak bisa ngejemput paket gitu ya. Nah itu, jadi teman-teman mending daftar aja agen layan parcel resmi karena lagi ada promo sekarang, promo cashback 500.000 kalau teman-teman daftarnya lewat link di bawah ya. Sekali lagi saya bilang, link di bawah di deskripsi sama di kolom komentar saya udah sematkan juga. Kalau nggak di link tersebut teman-teman nggak dapat cashback 500.000-nya ya. Jadi pokoknya teman-teman daftarnya lewat link di bawah, teman-teman tinggal isi data diri teman-teman, persyaratannya kayak KTP dan lain-lain itu lengkapi. Setelah itu udah teman-teman tinggal klik aja gabung pendaftaran, nanti tunggu, biasanya cuma beberapa hari itu nanti tim layan parcel pusat bakal ada menghubungi teman-teman ya untuk melakukan top up yang 5 juta itu ya. Setelah itu teman-teman tinggal top up 5 juta, dan setelah top up nanti teman-teman misalnya udah di ACC itu teman-teman langsung dapat sistem, dapat akses menuju login ke sistemnya, itu cashbacknya otomatis masuk ke teman-teman yang 500.000 itu ya. Jadi intinya agen post seller saya nggak rekomendasikan ya. Saya benar-benar tidak merekomendasikan agen post seller karena ya ngapain, cuma bisa memproses paket kita sendiri doang gitu ya. Jadi paket gak banyak. Nah meskipun kalau misalnya teman-teman adalah seller yang gede ya, misalnya paketnya banyak, ya tetap aja cuma bisa memproses paket teman-teman ya buat apa gitu. Jadi gitu ya teman-teman, itulah perbedaan agen post seller yang daftarnya 2,5 juta dengan agen resmi yang 5 juta. Nah, teman-teman pokoknya daftar aja lah, udah buruan sekarang mumpung promonya masih ada. Mumpung layan parcel sekarang lagi booming, brand awareness-nya lumayan semakin meningkat di kalangan masyarakat, dan banyak sekarang yang mengalihkan paket-paketnya itu ke layan parcel ya, karena layan parcel ini memiliki beberapa kelebihan ya, keunggulan. Mungkin saya bakal bahas lagi secara secara intinya aja lah ya. Jadi layan parcel ini jangkauannya luas, bahkan ke luar negeri pun banyak ya. Jadi banyak sekali kirim-kirim paket ke luar negeri, berbagai negara, kurang lebih 60 negara lebih ya sekarang ya. Terus kalau untuk area domestik, area Indonesia itu hampir semua sih bisa ya. Kurang lebih 98% lah area Indonesia udah bisa dijangkau sama layan parcel ya. Dan keunggulan-keunggulannya juga kan ini layan parcel ini harga tarif ongkirnya itu kalau saya bisa bilang relatif paling murah lah untuk ke beberapa destinasi ya. Terus keunggulan keduanya jaringan penerbangannya juga ya, khususnya luar pulau kayak gitu, itu kan didukung oleh armada Lion Air Group ya. Jadi istilahnya punya pesawat sendiri lah kalau layan parcel. Terus keunggulan ketiga bisa COD barang, bisa COD ongkir juga ya. Bisa juga COD ongkir dan barang disatuin. Itu keunggulan layan parcel ya. Yang sekarang benar-benar lumayan pesat ya peningkatannya, itu khususnya COD ya. Terus ada juga money back guarantee, jadi garansi uang kembali ya. Jadi di layan parcel itu kalau misalnya paket telat sampainya itu dapat uang ongkir itu kembali ya. Jadi jaminan ongkir kembali ini lumayan ya. Kayaknya di ekspedisi lain belum ada tuh ya. Ya pokoknya teman-teman buruan aja gabung menjadi agen layan parcel. Teman-teman klik link di bawah di deskripsi dan juga di kolom komentar ya. Mumpung promonya masih ada, promo cashback 500.000 khusus yang daftar lewat link. Oke, thank you teman-teman yang udah melihat, menonton konten ini dari awal sampai akhir. Sekarang udah paham ya perbedaan daftar agen layan parcel dari yang 2.500.000 dan yang 5 juta. Itu perbedaannya apa aja. Oke teman-teman, misalnya kalau ada pertanyaan lagi boleh di
ditulis aja di kolom komentar, mungkin nanti saya akan balas lewat video juga mungkinnya, biar lebih detail, biar lebih jelas ya. Thank you teman-teman, jangan lupa subscribe, like, share juga ke teman-teman, barangkali ada yang butuh informasi ini ya. Pokoknya buruan aja gabung menjadi agen yang saya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.